Kantor ini guys. Wow. Wow. Itu tuh apa sih? Kayak buat identitas ini dari Asia gitu. Cuman kalau kayak Asia biasa kan dari Asia. Channel ini kapan gue punya dilihat sama orang itu gue berdaya gitu. Organisasi atau kawan-kawan yang fokus di NGO itu punya cara dan marketnya masing-masing gitu ya. Bukan NGO yang mau itu karena di ruang. Hai, back to my channel Bayangan Hitam Official. Video kali ini kita akan jalan-jalan sis ke salah satu kawan gue yang ada di Jakarta Selatan. Tapi sebelum itu, aku mau mengingetin kembali, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Ada yang gue podcast mau bikin apaan? Saya mau nanya apaan sih ini bikin gue podcast? Bikin podcast mau apa? Nanyain apaan? Enggak ada sih sebenarnya. Kayak kena bencong. Oh, bencong lu ntar di ini. Masa? Ya. Gak boleh ngomong bencong, ntar kita diadili. Menambah stigma katanya. Enggak, sebenarnya emang gue tuh telat kayak dan tuh gue kan kerja dulu di pabrik, gue ngehemong dulu kan. Tapi lu bener-bener gak kenal komunitas ya? Nggak pernah. Gue tuh takut kan sama bencong dulu tuh. Gue juga takut. Sekarang Anjing. Enggak, bener kan di tempat gue tuh dekat sama pangkalan kan, jadi kayak bis dulu kan zaman dulu lah ya, maksudnya stigmanya atau istilahnya emang zaman dulu kayak gitu juga sih, lenger kan biasanya, kayak yang suka ngehejrong bawa senjata gitu kan, jadi takut kalau ketemu gitu. Jadi aku nggak pernah tuh kumpul-kumpul sama bes, tapi kelintir kalau kumpul sama base yang bener-bener semua gue enggak. Kalau gue mah ini emang banyak teman komunitas LGBT. Wah, gue termasuk base juga ada teman-teman LGBT. Wah, itu lah sini mana sih? Jakarta. Masa di sini? Keren, gue tuh dari luar gitu. Orang kasar. Oh, bukan. Dan gue dari seberang gitu. Karena karakter berani lu kan kelihatannya kayak dari seberang ya. Kalau gue ngeliatnya gue gak berani ini, gue bukan apa ya, nyablak. Iya, kalau nyablaknya memang kelihatan Betawi kan. Terus ya berani juga sih, berani tapi bukan berani yang strong kayak orang-orang seberang. Orang seberang kan kadang sebenarnya tuh kalau menurut gue nggak berani karena tone ngomongnya mereka aja kali ya, agak tinggi jadi kelihatannya berani. Tapi emang gue ngeliatnya juga kayak dia tuh mungkin karena hidup di kampung orang. Gue kalau ngeliat di pangkalan zaman gue dulu nyebong ya nek. Maksudnya gue kalau ngeliat kawan-kawan waria dari luar tuh dia berani nyebong tuh gitu. Kalau gue tuh masih ada kayak gitu. Iya. Gue juga gini tahu. Sosok berani aja gue, sosok gardam biar gak dibenci tua ya kan. Kita bukannya songong ya, Bo. Iya. Benci tua ya. Enggak songong. Kita mah begini sama benci tua. Tapi kalau benci tuanya yang yang ada yang nyari gua sampok ya kan. Iya. Jangan mentang-mentang tua. Dikira bener aja ya nggak sih? Iya. Tapi emang kadang benci tuanya juga yang sosok yang dihargain gitu ya kan. Salah ini. Salah apa namanya? Salah. Maunya dia kelihatannya, di Galaxy Power Rangers nih ya kan, galak. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau lu mau dihargain sama yang muda ya udah, lu jadi pribadi yang baik, orang juga bakal sungkan kan maksudnya ke kita. Kayak gua kali baca. Enggak, orang juga bakal sungkan ke ya dibilang baju tua gitu kan. Gue baik aja, nggak usah pakai sosokan yang ala gardam gitu. Tapi dulu gue sosokan ala gardam
kawan-kawan waria yang mangkal itu dulu tuh suka gue geprak-geprakin pakai balok. Karena belum itu kapan belum itu tahun-tahun 2010 lah. Gue kan ikut transkul tuh 2014 kan. Nah 4 tahun itu gue tuh kan dulunya jadi korban dari si bes tua itu, yang gue tuh dikasih peju palanya, dijenggut kayak gitu gitulah ya. Jadi ketika gue ngeberantem si benci tua itu menang lah ya. Jadi gue ala-ala sok berkuasa gitu. Jadi kayak gue datang ke pangkalan mombong sepelong gitu buat beli anggur merah intisari gitu kalau dulu. Kalau ini ya Bo, balas dendam juga ke bes tua. Iya. Ya kayaknya banyak sih base yang apa namanya, yang pernah kena keprak sama Eke. Tapi kadang juga kalau base yang baru mencuat ke muka bumi ini, kalau bukan dikerasin, kalau nggak ditegesin suka pada songong. Yes. Ya kan? Lebih bisa bawa diri. Ya mentang-mentang lu sama base, bercandanya pasti bawa sok kenal lu anjing. Gua kadang suka begitu, bawa kenal lu anjing gitu. Cuma kesian namanya base baru butuh tempat butuh tempat mereka untuk berkembang ya kan. Ya istilah kasarnya senioritas zaman sekarang tuh masanya udah nggak ada ya. Masanya udah minim lah dibandingkan zaman dulu gitu ya. Tapi melunjak. Itu. Karena gue ngerasain itu juga sih. Tapi nggak apa-apa lah mungkin. Karena kita juga harus pindah-pindah strateginya buat bukan mendidik ya. Buat ngasih tahu lah, kalau mendidik terlalu sharing lah ya kasarnya. Buat ngasih tahu ke yang baru mencuat juga. Kalau menurut gue, kalau misalkan mereka banyak kapasitasnya nih kok. Kalau kita salah strategi buat ngasih taunya, jadi bumerang juga buat kita ya kan. Kayak kenapa nggak kerasan lah, nggak kerasan anjing ya anjing. Terus dari mana ya, itu sebenarnya kan culture atau kebudayaan kayak gitu tuh yang sebenarnya bisa apa ya, bisa harus dipertahankan ya. Namanya bisa dipakai, tidak melebihi batas, tapinya biar kita sama-sama bisa apa sih Bu, berjalan bener gitu sama teman. Tahu nggak gue? Kalau kita terlalu ya kan, iya. Kalau misalkan kita terlalu gardam, ini bencokin, gue laporin ini lo kekerasan ya kan, kita lagi yang kena, gue salah strateginya gitu Bu. Tapi gue pernah sih kayak gitu. Lu kenal Alexa kan? Jadi zaman dulu tuh, maksudnya dia ngebangun. Jadi gue udah ikut transkul gitu. Kan gue, nah ke istilahnya itu, ke labelnya itu banci gardam kan, yang gue suka ngeprakin base itu. Jadi gue udah ikut transkul, gue agak ada perubahan tuh. Nggak ngelakuin itu lagi. Tapi base yang dulu pernah gue keprak, udah lama nggak nongkrong, terus tiba-tiba ketemu gue. Jadi gue tuh manggil, hey, sini gitu kata gue. Dulu ketakutan duluan nih dikeprak. Terus gue kejar, bukan maksudnya mau ngapain, lu kenapa lari gitu, mau nanya itu. Tapi itu si Bancinya udah ketakutan, kayak trauma gitu ngeliat gue, ya kan. Tuh Banci ngomong sama Alexa, besok paginya gue dimaki sama Alexa. Padahal emang gue ngapain, gue gak ngapa-ngapain gitu. Ya gitu. Gue dulu waktu zaman gue masih ngomong ya Bo, gue sama pernah sampai dicap gue itu kasar, yang paling judes, yang paling galak. Kayak gitu yang kayak galak. Tapi gue emang ngeliat lu tuh waktu gue kan waktu itu di Kalimantan ya, kemarin pas lu apa namanya ikut Miss Transkul itu, apa namanya, gue ngeliat di Banci judes banget sih, kayaknya gardam deh, galak deh gitu. Kalau di Banci Pangkalan nih pasti emak-emakan deh. Ya karakter gue kali ya Bo. Iya. Untuk muka gue juga mungkin gitu. Banyak banget anjing yang kalau ngomong kayak gitu. Gue juga gitu sih emang. Kerja gue yang pertama jadi supervisor, gue aja sampai ngomong gitu. Iya gue juga awalnya agak gimana sama lu gitu. Ya, cuman kesini kenal ternyata orangnya enak ya, kayak orang gila juga. Akhirnya kayak orang gila juga. Gitu, bukan yang kaku itu enggak, lu kayak orang gila juga. Ya iyalah, maksudnya cuman ini doang kali ya, cover gue doang banyak yang bilang gitu. Lu tahun berapa sih? Transkul? Transkul gue tahu. Bukan kelahiran. Anjingnya betong dong. Lu transkul tahun berapa sih? 2020. Gue angkatan Covid. Oh, angkatan Covid. Jadi kita Miss Transkul ini guys. Gue angkatan Covid. Ya kan, yang bener-bener anjing Covid banget. Berarti gue masih kayak senior lo ya, 2014 nih gue.
Tapi gue emang kan nonton sama kawan-kawan di Kalimantan kan, sama kawan-kawan komunitas di Kalimantan. Terus gue ngeliat lu tuh, gue bilang kan itu mah ininya kayak penontonnya nggak kayak zaman-zaman gue kan, karena COVID kan. Iya, karena zaman COVID jadi disiarinnya itu di YouTube kan. Jadi kita nonton bareng nobar gitu. Pas gue ngeliat lu keluar, ini kayaknya Bencegardam deh. Masa kelihatan muka judesnya lu tuh kelihatan. Terus pas gue jawab pertanyaan gimana Bu reaksi teman-teman? Ya cukup kalau teman-teman di sana ya, karena mungkin kawan-kawan di sana kan nggak organisasi cuman ngomongin soal kesehatan, HIV dan lain-lain. Jadi pas ngelihat jawaban lu, terus beberapa kawan-kawan yang lain, itu tuh kayak, wah, gua harus belajar gitu. Iya ya, Kak. Jadi termotivasi ya, Bu. Makasih Transkill. Ya, bayi suara. Bayi ya, bukan bayi dadah ya. Bayi suara. Bayi. Suara. Sanggar suara ya. Tadi kalau ngomongin soal nari, gue kan ngeliat tuh video-video lu yang suka nari, apa itu namanya? Apa sih? Folk. Itu tuh apa sih? Jadi sebenarnya kalau yang nari gue itu, Bo, itu tuh kayak berangkat dari culture atau kebudayaannya orang-orang trans kulit hitam. Ini correct me if I'm wrong ya. Oke. Berangkat dari culture-nya teman-teman trans kulit hitam yang dimana lu tau kan stigmanya rasisnya ke orang yang kulit berwarna, bahasa Indonesianya ya, skin color ya, Bu. Gimana? Terus kayak jadi yang mereka membuat wadah itu untuk mengekspresikan dirinya, di mana mereka tidak mendapatkan tempat-tempat untuk bisa mengekspresikan dirinya. Oh, jadi waktu itu hadir untuk biar lo bisa berekspresi sesuai ekspresi lo di ruang nyaman gitu, kasarannya. Gitu. Jadi itu kayak tarian juga. Sebenarnya folk bukan cuma nari aja, ada runway, Bo. Terus ada kategori di mana kreativitas lo diuji gitu. Jadi dengan kategori misalkan best dress lah, best kostum lah, apapun itu lo harus bikin gimana caranya lo menuangkan ide kreativitas lo gitu. Mungkin kalau misalkan di luaran pada zaman itu, ketika lo mau melakukan itu udah benar-benar mendapatkan stigma dan diskriminasi nggak sih? Kayak misal, udah bencong terus kulit hitam sehari, gitu kan? Udah bencong kulit hitam lo mau ngapain? Udah enggak duluan kali ya. Makanya mereka menciptakan ruang-ruang itu. Jadi passion mereka tuh tersalurkan kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar nari-nari, tapi juga bagian dari perjuangan nggak sih? Indeed, benar. Bagian dari perjuangan. Kenapa gue kayak kemarin tuh sempet kayak ada beberapa event ballroom di sini tuh gue kayak bener-bener ngajak teman-teman gitu buat untuk mau ikut gitu. Jadi biar mereka juga bisa merasakan perjuangan teman-teman trans yang lalu gitu. Tapi sebenarnya di komunitas tari itu tuh emang sudah ada kawan-kawan itu, atau lu yang mendorong kawan-kawan kayak lu dulu deh yang masuk gitu? Kalau untuk saat ini kan sekarang gue sih tertarik sih. Kan sekarang kayak lagi happening lagi nih. Sebenarnya gue ngelakuin folk itu udah dari 2013. Tapi sebelum gue transisi ya kan. Nah terus ketika gue baca historicalnya, gue pikir cuma untuk teman-teman komunitas black man aja. Ternyata yang menginisiasi adanya ballroom itu ternyata dari teman-teman trans kan. Nah sekarang gue udah jadi trans, makin ya kan. Jadi gue kayak nge-reach teman-teman trans, ayo ikut. Gue sih emang kalau ngelihat lu performance itu kayak gue wow gitu. Ngerti gak sih? Kayak takjub, karena bukan cuman lemas atau gemulainya gitu ya, tapi yang gue ngelihat kok lu bisa menghentak-hentakkan badan lu dengan jegrek-jegrek itu, lu pada nggak sakit apa say badan lu gitu.
Nah itu mungkin kayak karena gue udah startnya udah dari lama sebelum gue transisi ya, Bo. Sebenarnya badan gue tuh kayak kalau bisa dibilang ketika sering olahraga istirahat tuh gue kayak butuh ada apa sih trauma flexibility. Kalau gue kan fleksibel banget, jadi karena gue sempat vakum dan nggak menggerakkan badan gue, jadi kayak yang kaku lagi gitu. Cuman untuk keberanian gue melakukan setiap gerakan itu masih sama gitu. Makanya kayak gue bodo amat endingnya, ending gue gimana? Endingnya gue kenapa-napa bodo amat gitu. Yang penting gue bisa nih ngelakuin gerakan ini. Tapi lu seneng banget sama nari ya? Banget ya. Dari kapan? Asik. Enggak, karena kalau gue ngeliat lu nggak ada capeknya ya. Ini orang pakai doping apa, ketemu ada capeknya, gerak terus gitu ya. Nari itu kayak udah jadi jiwa buat lu gitu ya. Gue nari ya sama lah, mungkin buat teman-teman yang lain, teman-teman komunitas yang lainnya juga pasti pernah bilang, ya gue dulu nari di RT panggung RT gitu. Gue sama juga. Cuman yang benar-benar bisa gue jadi profesionalnya itu di tahun 2009 atau 2010 gitu. Gue gabung ke manajemen, Bo. Nari. Nah di situ beberapa gue ditempa, Bo. Makanya gue kayak nggak ada capeknya. Ditempa tuh dia apa? Ditempa maksudnya dari fisik, dari segala hal yang berbau. Segala hal yang berbau nari gitu. Kayak bisa yang tiap hari tuh gue latihan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak sekarang itu kayak kita ngelakuin project yang latihan seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya menurut gue ini udah hal yang biasa yang gue lakuin gitu. Karena kayak dulu tuh gue kalau nari bisa kayak yang misalkan gue nari show malam, besok paginya tuh gue festival kayak gitu, jadi kayak keaktifan gue, terus kayak ke daya tahan tubuh gue tuh udah terasah gitu. Jadi nggak, makanya kalau gue masih aktif aja udah jam segini, kecuali kayak gue bener-bener udah capek banget. Karena ada kalanya ketika kayak tadi ya, gue telepon gak ngangkat, dia orang langsung tepar nih, gue pikir ini harus goyang apa sih. Jadi kayak bener-bener yang terasanya tuh kayak misalkan gue ngelakuin aktivitas hari full banget, terus orang ngelihatnya kayak lu masih full aja udah jam segini. Kayak misalkan, aduh gue gak enak badan nih, gue capek banget. Tapi orang ngelihatnya, anjing capek apaan sih, udah tadi masih jumpalitan kayak gitu. Kadang ada situasi di mana sebenarnya tuh badan gue tuh udah capek banget, Bo, gitu. Kadang badan gue udah capek banget, misalkan udah ngedrop, tapi dari guanya suka yang di cover sama apa sih, energi gue sendiri gitu. Jadi sok-sokan asik kelihatan energi, padahal badan gue udah gini, Bo. Mana lu pernah nggak sih ada di momen yang sebenarnya kayak semangat lu, energi lu tuh masih mengebut, tapi fisik lo, badan lu tuh sebenarnya sudah nggak menampung? Banyak, sering kayak gitu. Tuh drop nggak jelas, maksudnya bukan nggak jelas sih, tapi kayak tiba-tiba badan lu drop gitu, padahal semangat lu masih tinggi gitu. Sering kayak gitu, zaman dulu sampai sekarang pun juga masih sering. Jadi kalau gue ngomongnya nih, badan kita udah nggak nerima nih gitu, kita harus butuh istirahat. Mau yang terjadi adalah kalau kayak gitu ya, Bo, menurut gue kita paksain gerak itu nggak bakal maksimal. Yang penting yang benar kita istirahat dulu, nge-recharge, habis itu baru ngelakuin lagi. Even kita harus izin dulu atau apapun, baru setelah kita istirahat ngelakuin lagi. Karena kalau kita paksain, energi gue masih semangat nih, ya kan? Tapi sebenarnya badan gue tuh udah nggak nerima. Udah yang capek, udah yang nggak bakal maksimal ngelakuin apapun. Karena gue inget banget sih gue mengenai jadi sas. Gue inget banget waktu di grup lu masih rame tuh, masih semangat yang jam 1 siang yang kita mau latihan itu kan di kelasnya Ispara itu. Lu semangat yang tiba-tiba jam 3 pagi kayaknya, tapi lu tetap semangat, energinya tuh masih kerasa gitu, yang tiba-tiba gue ngisi absennya nanti ya, gue mau datang atau enggak gitu. Terus gue mikir, ini orang tuh sebenarnya energinya masih full, tapi fisiknya, tubuhnya udah tua, lu sadar. Emang udah tua, say. Makanya udah ada aja, fisik badan tuh udah nggak bisa dibohongin. Kalau lihat yang muda-muda umurnya masih kayak yang di bawah 30 banyak lo anjing. Gitu. Ya mungkin kadar fisik orang juga kadang beda-beda ya, Bo. Nggak sestrong, mungkin nggak sestrong gue apa gimana. Karena gue ngeliat ini orang ngedrop nih, tapi kayak semangatnya atau kayak apa,
energi untuk latihannya tuh masih kerasa gitu. Karena gue kayak yang kemarin terakhir itu gue absen itu bener-bener kayak gini. Lu gue hari ini harus latihan gitu kan. Tapi di posisi tubuh badan gue tuh udah yang kayak gitu. Udah yang istirahat dulu dong, istirahat dulu dong, kayak gitu. Tapi guanya tuh mau terus karena gue harus profesional karena dibayar. Kita kan dibayar. Proyek ini dibayar, kita udah tekan kontrak di mana itu kita harus kerja profesional gitu kan. Rate berapa sih kalau bayarnya? Sebentar ya, hubungin manajer aku di sini. Anjing. Tapi kalau misalkan tapi seriusan gue nanya, rate lu tuh kalau lu kan bukan cuma nari tapi juga bisa lip sync kan, dan mungkin ada kawan-kawan yang di rumah yang kira gue mau ngundang Asia. Siapa sih nama lu? Asia apa sih? Asia Ezia. Iya, Asia Ezia. Jadi Ezia. Z-I-A. Ezia. Ezia. Jadi bacanya bukan Ajia ya. Anjing. Bacanya Ezia itu kayak gue kayak buat identitas. Oh, ini dari Asia gitu. Cuman kalau kayak Asia biasa kan biasa ya, Bob. Gue bilang Asia. Nah, kalau rate-nya itu berapa? Gue sebenarnya kalau ngomongin rate agak-agak ini ya, Bo. Kalau nggak salah, cuman catatan. Kalau buat kegiatan komunitas, gue nggak pernah naruh rate. Buat kegiatan komunitas. Karena lu seneng juga ngelakuin itu ya? Bener. Kalau gue ngelihatnya itu sih. Karena kayak misalkan komunitas ngadain, terus ditanya rate-nya berapa gitu kan. Gue tuh bingung kalau buat komunitas, Bo. Karena kasarnya kalau teman-teman komunitas kan tempat gue bersandar juga. Kalau ada apa-apa kan, betul. bukannya gue cari backing ke ini nggak? bukannya camuk, bukannya jadiin komunitas itu backingan gue, karena gue sadar gitu kan. Dari tadi nggak lu nyalain ya? Lu nggak nyalain dari tadi. Lu ya. Tadi gila-gilanya baru nyalain. Ya, kedengeran nggak sih, Bo? Enggak, Bo. Enggak, kalau buat komunitas emang bener-bener gue enggak naruh rate yang segimana. Yang penting gue bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan komunitas gitu aja. Ya, misalkan kayak dari kalau lo dilihat, ini bukan komunitas, kalau lo dilihatnya sebagai dance gitu ya, atau lip sync atau apapun itu, performance, yang lo dilihatnya sebagai profesional, rate lo tuh berapa itu, terlepas dari komunitas. Karena kan yang nonton bukan cuma komunitas ya, maksud gue. Sejauh ini ya, karena lo tau gak sih, kebanyakan yang subscribe gue nih, yang ngikutin gue dari awal sampai detik ini, itu nggak, komunitasnya bisa ditumpuk pakai jari. Karena kan ada laporan dari email kan, siapa yang hari ini subscribe lo gitu-gitu kan. Jauh say, kalau teman-teman komunitas yang gue kenal, jujur aja nih gue belak-belakan gitu ya. Justru orang-orang yang gak gue kenal, dan yang komentar dan lain-lain itu juga orang yang gak kenal mayoritas gue. Ya. Tapi maksud gue memang, maksud gue gini, kalau gue kan tujuannya ngebuat channel ini, itu tuh kayak berusaha untuk, karena kalau ngomongin soal advokasi, ngomongin soal ini kan setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya gitu. Organisasi atau kawan-kawan yang fokus di NGO itu punya cara dan marketnya masing-masing gitu ya. Nah, gue sebagai komunitas juga yang juga punya tujuan yang sama sebenarnya, cuman gue pakai jalan yang berbeda. Maksud gue untuk saat ini, zaman sekarang, itu ketika lu pengen dihargain sama orang, lu harus ngeliatin seberapa keberhasilannya diri lo. Bukan pengen diakuin ya, maksudnya kayak gue harus ngeliatin dulu keberhasilan gue baru gue diakuin, bukan itu. Tapi ketika lu pengen dilihat sama orang, lu juga harus merasa diri lu punya value kan. Jadi kalau gue ngejual kesedihan terus, kapan gue punya dilihat sama orang itu gue berdaya gitu. Nah, justru gue merasa penting untuk mengangkat cerita keberhasilan kawan-kawan komunitas. Gitu sih maksud gue. Gitu. Nah, balik lagi tadi ke Red. Jadi jangan ngerasa gue nggak apa-apa bayar segini, kali-kali nggak apa-apa juga kali.
Oke, gue sih biasa bayar 5 juta ke atas ya, sorry. Di bawah 5 juta ke atas gue nggak bisa, say. Enggak, mau kalau misalkan buat di profesionalnya itu gue emang naruh rate sekitar 2,5 juta atau 4 lah ya, Bo. 5 juga mahal. 2,5 juta atau 4 gitu. Biasanya kalau misalnya event kayak gitu kan bisa gue lihat dulu nih berapa kali gue performnya. Kalau lip sync ya berapa kali dulu gue performnya gitu. Kalau cuma sekali oke. Kalau misalkan cuma bisa 2 kali kan baju ya 2 kali tampil gini-gini gitu. Karena kalau lip sync ya pokoknya round 2,5 sampai 4 gitu. Lama-lama. Budgetnya 2,5 sampai 4. Jadi untuk kawan-kawan NGO yang mau program juga ya, say. Maksud gue kadang juga, maksud gue gini, kalau untuk kawan-kawan komunitas yang lu tadi sampaikan kan agak berbeda sama orang-orang yang di NGO yang ada program, itu beda juga. Maksud gue penting juga sih untuk memberikan apresiasi atau award sama kawan-kawan yang punya skill sih menurut gue. Jangan kayak, sorry ya programnya duitnya ada segini, itu kadang gitu aja sih gitu loh maksud gue. Jadi kebiasaan sih. Iya gitu maksud gue. Rada nggak enak ya sih sebenarnya, tapi emang faktanya gitu kan. Maksudnya udah saatnya sekarang tuh ketika orang-orang yang memang punya skill dan punya keahlian itu karena di ruang lain kawan-kawan ini kurang dihargai, toh di ruang kita sendiri harusnya sih jauh lebih bisa dihargai gitu ya. Apalagi kalau buat lip singer yang benar-benar trans itu sebenarnya jarang banget, Bo. Gitu. Biasanya lip sync yang suka lip sync itu kan sorry ya, kayak teman-teman gay yang emang bener dressing yang pakai baju ya karena memang dia harus lip sync gitu. Karena sehari-harinya mereka tuh nggak tahu juga kan, nggak bisa berasumsi, tapi kan mereka banyak bilang mengikrarkan gue kan gay, hemo gitu. Kalau yang notabene bener-bener trans tuh jarang. Gue sih bukan ngerasa yang gimana-gimana ya, tapi lu ngerasa nggak sih bahwa banyak banget ruang-ruang trans ini transpuan lah ya, gue nggak ngomongin trans yang lain. Orang-orang transpuan ini kayak banyak juga akhirnya direnggut sama kawan-kawan gay itu. Gue sih sekarang jujur ya, secara spesifik. Gue mau ganti celana dulu, boleh nggak sih? Boleh. Penasaran sama video lanjutannya? Jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu, aku mau mengingetin kembali. Kalau suka sama video ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Bye.